wa ta'ala berfirman, bukan untuk selain aku, bukan untuk kesenangan, kenikmatan dan kemewahan, bukan untuk langit dan bukan pula untuk bumi, bukan untuk syurga dan bukan pula untuk neraka, bukan untuk memelihara dan bukan pula untuk merosak. Tidak ada sesuatu yang menuntunmu selain aku. Engkau tidak disibukkan oleh sesuatu kesibukan selain daripada sibuk kerana aku. Engkau tidak terpengaruh oleh sesuatu yang menjauhkanmu daripadaku. Engkau tidak terhalang daripadaku oleh makhluk dan engkau tidak terlepas daripadaku oleh suatu kesenangan dan kemewahan. Wahai hamba, janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah kerana suatu dosa dan kemaksiatan yang pernah engkau lakukan. Bahkan bersihkanlah najis yang melekat di baju agamamu dengan air taubat. Kemudian engkau teguh dalam taubatmu itu. Serta ikhlas dalam melakukan dan mengharumkannya. Keharumannya akan memperbaiki kema'rifatanmu kepada Allah. Oleh itu, waspadalah kamu pada kedudukanmu yang kini kamu berada padanya. Kerana sesungguhnya, walau ke mana jua pun engkau menoleh, maka sekelilingmu terdapat binatang liar. Sementara bahaya dan bencana selalu mengintai dirimu. Pindahlah dari tempatmu itu dan kembalilah kepada Allah dengan hatimu. Janganlah kamu makan dengan nafsu dan syahwatmu. Janganlah kamu makan kecuali dengan dua orang saksi yang adil, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian carilah olehmu dua saksi yang lain, yaitu hatimu dan perbuatan Allah. Jika Al-Quran dan Al-Sunnah telah memberi izin, sementara hatimu menoleh kepada saksi keempat, yaitu af'al Allah, maka engkau tidak akan seperti pencari kayu api di malam hari yang tidak mengetahui apa yang terpegang di tangannya. Sementara engkau bersama Khalik dan makhluk. Semuanya itu tidak akan datang dengan khayalan atau angan-angan. Tidak akan datang dengan dibuat-buat dan kepura-puraan. Akan tetapi, ia adalah sesuatu yang menetap di dalam dada dan dibenarkan oleh amal. Yakni amal yang dimaksudkan untuk Allah. Wahai hamba, kesihatan terletak dalam ketidakpedulian kita mencari kesihatan. Kekayaan akan datang ketika kita tidak memburu kekayaan. Suatu ubat akan ada jika kita tidak mencari ubat. Setiap ubat terdapat dalam penyerahan kepada Al-Haq.
memutuskan sebab musabab, dan mencabut semua keraguan di hatimu. Suatu ubat terdapat dengan pengesaan Allah. Dengan hati. Ia tidak memadai hanya dilafazkan dengan mulut saja. Tauhid berada di dalam hati. Zuhud berada di dalam hati. Taqwa berada di dalam hati. Ma'rifat berada di dalam hati. Pengetahuan tentang al-haq berada di dalam hati. Kecintaan kepada Allah berada di dalam hati. Kedekatan dengannya juga berada di dalam hati. Oleh itu, wahai manusia, berfikirlah kamu. Janganlah kamu berbuat bodoh. Janganlah kamu berpura-pura dan memberatkan diri. Engkau berada di dalam ketololan, kepura-puraan, memberatkan diri, berbuat dusta, riak dan munafik. Semua cita-citamu menjadi daya tarik makhluk manusia kepadamu. Tidakkah kamu mengetahui bahawa setiap langkah yang engkau langkahkan menujui makhluk dengan hatimu, maka semakin jauh dari al-haq, maka hatimu semakin jauh dari al-haq. Kamu mengatakan bahawa kamu mencari Allah al-haq, padahal engkau hanya mencari manusia. Dalam hal ini, tak ubahnya engkau bagaikan seseorang yang berkata bahawa dia ingin menuju Makkah, namun ia melangkah menuju ke negeri Khurasan. Maka ia pun akan semakin jauh dari Makkah. Kamu mengatakan bahawa hatimu telah terlepas dari manusia, padahal engkau takut dan berharap kepada mereka. Zahirmu sebagai orang zuhud, sementara batinmu menyenangi dunia. Zahirmu mencintai Khalik, sementara batinmu mencintai makhluk. Urusan ini tidak akan datang hanya dengan kepetahan berkata-kata. Keadaan ini tidak memandang adanya makhluk. Keadaan ini tidak memandang adanya makhluk, dunia, akhirat, dan segala sesuatu selain Allah secara menyeluruh. Dia hanya satu dan tidak menerima kecuali satu. Sesuatu yang tunggal tidak akan menerima persekutuan. Kerana sesungguhnya dia telah menjaga urusanmu. Maka terimalah apa yang diucapkan untukmu. Manusia itu lemah. Ia tidak mendatangkan mudarat dan manfaat kepadamu. Semuanya itu hanyalah dilakukan oleh Allah melalui tangan mereka. Perbuatannya berperan di dalam dirimu dan diri mereka. Kemudian kata musannif, telah tergoris kalam Allah, kalam dan ilmu Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT. Sekali lagi secara mingguan kita dapat meneruskan pengajian kita, muzakarah kita. Merujuk kepada kitab Fathur Rabbani oleh Maulana Syekh Mursyid kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu pengetahuan terkait dengan kerohanian, ya, yang secara umumnya manusia jahil. Kan? Dan kita yang mungkin mendapat sedikit pengetahuan pun hanya saja dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ini berarti kita pun bukan alim, kita pun bukan pandai tentang kerohanian. Dengan pertolongan Allah SWT, mudah-mudahan terbukalah rohaniah kita, terbukalah mata hati kita, mata akal kita, mata hati kita untuk melihat sisi pandang pentingnya rohaniah itu sendiri. Ini berarti bukan semua orang nampak pentingnya rohaniah. Bahkan banyak orang yang tak pernah nampak pentingnya rohaniah. Bukan saja tak pernah nampak, buat tak tahu lagi. Seolah-olah tidak ada kena mengena isunya rohaniah dengan kehidupan. Padahal rohaniah adalah perkara yang sangat-sangat penting. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita rahmat-Nya sesuai dengan kelemahan kita sebagai makhluk manusia, penuh kekurangan, penuh kesilapan, penuh dosa, dan macam-macam lagi. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan kita, yang menjadikan kita selamat hidup di dunia ini, dan selamat pula kita di hari akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang keduanya, kita mengalu-alukan kedatangan Abang Yazid kita. Abang Yazid Al-Bustami. Bukan Ujang Bustami. Abang Yazid Al-Bustami. Kita pun tak tahu tiba-tiba dia muncul mai. Okey. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita, kajian kita pada topik majlis ke-13 berkaitan dengan mendahulukan kehidupan akhirat daripada dunia, yang mana Walid sudah pun menjelaskan ini tentang kita perlu melatih, perlu membina, melatih, membentuk diri kita supaya melebihkan, mengutamakan, mementingkan perkara akhirat daripada perkara dunia. Ya. Dan ini tak akan berlaku kalau kita tak latih diri kita. Tak akan berlaku kalau kita tak membentuk diri kita. Ya, tak akan berlaku kalau kita tak bina diri kita. Kenapa tak akan berlaku? Kerana manusia senang cenderung kepada hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini dia begitu seronok dengan sesuatu yang bercanggah dengan Allah, sesuatu yang bercanggah dengan agama. Nah, itu sifatnya hawa nafsu. Inna nafsa la'ammarakum bisu. Karena nafsu itu sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Itu sifatnya nafsu. Jadi kejahatan itu maksudnya percanggahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan agama. Jadi sebab itu kita secara muhasabah kita melihat, ya, kita perhatikan bahawa manusia ini begitu senang bercanggah dengan Allah SWT dan agama. Ya kan? Dan ini juga menjadikan yang bercanggah dengan Allah dan agama itu lebih banyak daripada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada agama. Ya kan? Kenapa? Karena manusia lebih senang, lebih seronok, lebih suka dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Begitu. Jadi untuk sampai kepada tujuan yang kita sebutkan, untuk sampai kepada tujuan yang kita sebutkan tadi apa ya, mengutamakan akhirat lebih daripada dunia, ini tidak akan jadi, ini tidak akan berlaku, ini tidak mungkin terjadi, ini tidak mungkin berlaku. Melainkan melalui riyadhah, ya. Melainkan dengan cara kita melatih diri kita sedikit demi sedikit sehingga kita dapat rohaniah kita, ya. Rohaniah kita dapat menanggap, ataupun mungkin saja boleh disebut sehingga mata akal kita dan mata hati kita dapat melihat keburukan-keburukan dunia ataupun keburukan-keburukan yang disebabkan kita bercanggah dengan Allah SWT dan agama. Selagi mana
Akal dan hati kita tidak dapat menanggap selagi mana akal dan hati kita tidak dapat melihat keburukan itu. Nah, manusia seronok. Manusia akan seronok saja dengan dunianya. Tak semayang pun seronok. Tak reti sembahyang pun seronok. Tak reti agama pun seronok. Nah, inilah yang terjadi. Kan? Jadi kehidupan itu semakin rosak, semakin rosak, semakin rosak, semakin rosak. Ya, okey. Jadi rentetan daripada topik tersebut kita pun dah bincang panjang dengan nasihat daripada musannif, dengan pandangan daripada musannif yang lazimnya musannif menggunakan istilah, menggunakan pendekatan kritik diri. Banyak tempat ya pendekatan yang digunakan oleh musannif adalah kritik diri. Jangan kritik diri. Jadi tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kita melihat, masing-masing melihat kepada diri kita. Masing-masing melihat, memandang, meneroka diri kita sendiri. Sama ada meneroka rohaniahnya maupun meneroka jasmaniahnya. Sehingga kita dapat melihat kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Sehingga kita mengenal kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahan pada diri kita. Ya. Nah, apabila kita melihatnya, apabila kita nampak kekurangan, keburukan, kelemahan pada diri kita, barulah kita dapat membetulkannya. Betul kan? Kalau kita tidak pernah melihat, nampak kekurangan, kelemahan, kerosakan dan sebagainya pada diri kita. Nah, ketika itu kita pun tidak tahu membetulkan. Nak betulkan macam mana? Nabi Muhammad, kita tak nak nampak, tak elok tak mana diri kita. Kita duk nampak elok belakang, padahal rosak, padahal buruk, padahal tidak betul dan sebagainya. Tapi kita tak nampak. Bila kita tak nampak, kita nak perbetul macam mana? Itulah maksudnya. Kan? Nah, melainkan kita nampak. Kalau kita nampak, kita boleh memperbetulkan. Oh, rupa-rupanya ada kerosakan di rohaniah kita. Ini perbetul rohaniah. Oh, rupa-rupanya ada rosak di jasmaniah kita. Perbetul jasmaniah kita. Kan? Macam mekanik dengan enjin jugalah. Dia buka nak tengok di mana rosaknya. Dia perbetulkan rosak itu eloklah. Tapi kalau sampai rosaknya di mana pun tidak tahu, mau perbetul macam mana? Ya kan? Kalau rosak sampai apa pun kita tidak tahu, kita nak betulkan macam mana? Faham ajar? Jadi, musannif menggunakan pendekatan kritik diri supaya kita, boleh ulang lagi sekali ya, supaya kita melihat, nampak apa kekurangan, apa kelemahan, apa keburukan yang ada pada diri kita. Begitu. Masya Allah, tabarakallah, tabarakarrahman. Mudah-mudahan dengan kita nampak, ya, kita boleh perbetulkan dan kita boleh berjalan, istilahnya berjalan, istilahnya bermusafir, istilahnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Ya, nah itu. Okey. Malam ini kita sambung lagi. Kata musannif rahimahullah ta'ala melalui ayat ini. Nah, itu ayat yang kita baca di atas itu. Surah Taha ayat 41. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wastana'atuka li nafsi. Itu maksud ayatnya. Apa maksudnya? Dan aku, ai Allah subhanahu wa ta'ala, telah memilihmu untuk diriku. Berarti Allah telah memilihmu. Siapa mu di situ? Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya. Allah memilih Nabi Musa. Itu pada asal ayatnya. Begitulah Allah memilih Nabi Muhammad. Dan Allah memilih hamba-hambanya, bangsa manusia ini khususnya, yang layak ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam tafsir As-Sawi, musannif tafsir As-Sawi mengatakan Allah memilih untuk menjadi alatnya. Itu dalam tafsir As-Sawi. Ya. Jadi istilah alat itu kita faham saja. Semua makhluk Allah adalah alat bagi Allah. Ya kan? Ketika Allah mau menghancurkan manusia, Allah menjadikan alat makhluknya sebagai alat yang namanya bumi. Diterbalikkan bumi. Nah, itu berlaku kepada kaum Lut. Ya kan? Di Sodom. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menghancurkan manusia, macam-macam lah. Termasuklah kita yang itu apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah, yang kita lihat sekarang pun sama saja. Ketika Allah mau mendatangkan malapetaka, nah Allah akan menggunakan makhluknya. Allah menggunakan laut, datang tsunami. Ya. Allah boleh menggunakan tanah, Allah boleh menggunakan api, Allah boleh menggunakan angin, Allah boleh menggunakan air, sebagainya. Kan? Nah, itu makhluk jenis itu. Tadi oleh tengok satu video saja, melayan sakit, dengan menikmati sakit sambil-sambil tengok video. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tidak tahu daripada mana lebah. Tiba-tiba datang mengerubuni seorang lelaki, mati dia. Kan? Terkena sengatan lebah itu, mati dia. Rupa-rupanya dia menderhakai kedua orang tuanya. Ya. Dia baru saja menderhakai orang tuanya. Ditendangnya orang tuanya, kan? Kemudian dia keluar daripada rumah berjalan. Nah, tiba-tiba datang lebah mengerumuninya, mati dia. Masya Allah, tabarakallah. Ini berarti Allah boleh buat apa saja yang dia mau buat, betul kan? Nah, itulah dalam bahasa akidah. Allah SWT maha berkehendak. Itulah kan? Ya. Jadi kita sebagai hamba-hambanya jangan sombong, jangan takabur, jangan sombong. Tawaduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih halus daripada merendah diri itu menghina diri kita, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi balik kepada poin kita tadi, dan aku telah memilihmu. Jadi mu itu secara khusus adalah baginda Nabi Allah Musa alaihissalam. Secara umum manusia-manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini ada yang diangkat oleh Allah, ada yang dihina oleh Allah, ada yang dimuliakan. Diangkat artinya dimuliakan. Ada yang dihina oleh Allah SWT. Ya, sesuai dengan keadaan manusia itu. Kalau hidupnya taat patuh kepada Allah, maka dia dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau hidupnya itu bermaksiat kepada Allah, bercanggah dengan Allah, nah dia dihina oleh Allah SWT. Apa dalilnya? Nah, dalilnya kita baca. Orang yang solat akan baca. Orang yang tak solat, dia tak baca. Kan? Orang yang solat, insya-Allah dia akan baca. Sekali-sekala dia akan baca. Apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Itu Al-Quran, ayat Al-Quran. Berkaitan dengan antara af'al Allah Subhanahu wa taala. Boleh sebut af'al ya, kebetulan kita sedang belajar tentang af'al, ya kan? Antara af'al Allah Subhanahu wa taala ialah mengangkat hamba-hambanya untuk dimuliakan dan menjatuhkan hamba-hambanya untuk dihinakan. Itu di antara af'al Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hamba-hambanya yang dimuliakan dia akan angkat. Macam mana Allah mengangkatnya? Para ulama menyusun ada beberapa tahap. Tetapi tahap yang paling asas, paling awal diangkat oleh Allah adalah mendekati ilmu. Nah, itu pun tidak salah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang kita selalu baca. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak bagi dapat kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan dia agama. Bagaimana cara Allah memahamkan dia agama? Allah akan mendekatkan dia dengan ilmu. Nah, itu metod, itu kaedah Allah Subhanahu wa taala, ya.
yang termasuk di dalam af'al Allah SWT. Nah, yang lain-lain banyak lagi. Allah akan cenderungkan kita kepada ibadat. Ya, Allah cenderungkan kita kepada melaksanakan kebaikan-kebaikan. Begitulah. Ya, itu dijelaskan kemudian. Yang penting kita sebut sudah tadi. Okey. Berdasarkan ayat ini, kita faham ya, faham umumnya Allah akan memilih siapapun ya, yang layak untuk dirinya, untuk dia. Artinya untuk taat dan patuh kepadanya. Ya, yang lain mentafsirkan artinya untuk berkhidmat kepadanya. Ya, itu tafsiran. Okey. Jadi kata musannif melalui ayat ini seakan-akan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman atau seolah-olah Allah nak bagi tahu kita hamba-Nya. Ya, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah nak bagi tahu kita ini, kita hamba-Nya ini, bagi tahu apa? Bukan untuk selain aku, bukan untuk kesenangan, kenikmatan dan kemewahan. Maksudnya kamu yang akan terpilih itu tadi, hamba yang akan terpilih itu tadi oleh Allah SWT itu tadi, ya, bukan untuk selain aku, bukan untuk selain Allah, dipilih untuk Allah. Artinya apa? Artinya hamba itu nantinya akan menentukan hala tuju hidupnya. Lillahi Rabbil Alamin. Ya. Nah, nanti akan jadi begitu. Hamba-hamba Allah yang terpilih itu nanti akan menjadikan hidupnya dan apapun aktiviti di dalam hidupnya itu kan akan berlaku lillahi Rabbil Alamin. Akan ditujuankan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada itu ini lagi. Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi begitu. Okey. Bukan untuk kesenangan, begitu juga bukan untuk kesenangan, tetap saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kesenangan itu dikaitkan dengan mata benda dunia, nah benda dunia itu pun nanti dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan jadi begitu. Orang-orang yang terpilih, dipilih ya, untuk Allah SWT, ataupun yang kita maknakan tadi, terpilih, dipilih bagi Allah itu, ya kan? Nah, mereka akan jadikan, kalaupun kesenangan dunia, nah kesenangan itu tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Okey. Begitu juga kenikmatan, kemewahan, ya. Kemewahan semuanya akan ditujuankan. Kalau dalam bahasa yang tinggi disebut ditawajuhkan, ya kan? Ditujuankan lillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi tidak ada pribadi di situ. Tidak ada untuk kesenangan diriku, untuk kenikmatan diriku, kemewahan diriku, tidak ada. Yang ada adalah lillahi Rabbil Alamin. Nah, itu betul lah. Itu baru betul. Itu baru tujuan yang betul. Ya. Tujuan yang paling betul adalah lillahi Rabbil Alamin. Mana ada lain. Dan kita pun diajar begitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya solatku dan pengorbananku. Pengorbanan artinya apa yang kulakukan, kan? Sesungguhnya solatku dan apa yang kulakukan daripada hidup sampai ke mati, ya. Wa mahyaya wa mamati, daripada hidup sampai ke mati, lillahi Rabbil Alamin. Dikarenakan kerana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Itu maksudnya, kan? Jadi memenuhi makna itulah. Menjadikan kita ini apa? Apapun yang kita lakukan, yang kita miliki, yang kita ada, yang terkait dengan kita. Bukan untuk kita secara peribadi. Sebenarnya lillahi Rabbil Alamin. Baik kesenangan, kenikmatan maupun kemewahan. Masya Allah. Ini bukan senang mau buat, tahukah? Nah, bukan senang. Walid mau cerita macam mana. Tapi sebagai pengajaran. Walid mau buang duit, jual itu, jual ini, beli tanah, buka pondok, bukan senang. Ya.
Faham tak, Mek? Sebab itu Walid suruh mengaji sungguh-sungguh. Sementara Walid hidup ni. Jangan nak tengok Walid pun tak boleh nak mengaji. Macam mana? Bukan senang, Syahril. Ada rumah, jual rumah. Ada tanah, jual tanah. Ada kapal, jual kapal. Tinggal sebiji kapal lagi yang tak jual. Tu pun tengoklah kalau ada orang nak beli kapal kita jual lah, Mamak. Bapak. Semua jual. Yang tidak jual, bini, anak-anak saja tak jual. Lain semua jual. Nah, beli. Jadi kalau mau cakap macam mana ya? Orang akan cakap, apalah si Syekh itu. Patutnya beli tanah ini buat dusun. Beli tanah ini buat ini. Beli tanah ini buat itu. Orang akan cakap begitu. Tapi kau buat dusun mau buat apa? Kau mau makan buah. Buah sebiji RM5 saja. Durian. Betul. Nah, tahun lepas punya durian Walid makan sikit kanan sikit ini begitu saja. Itu kalau mau makan buah. Jadi kau mau buat apa? Bisnes lah, jual lah. Nah, berarti kau mau cari kesenangan, betul. Kalau kesenangan itu bukan untuk Allah, berarti kesenangan itu akan memudaratkan. Kesenangan itu akan merosakkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Nah, itulah maksudnya. Jadi Walid tidak boleh. Sebab itu Walid cenderung kepada hal macam ini. Sebab Walid tidak boleh senang. Kalau Walid senang, Walid lupa daratan. Walid tidak boleh. Pertama, Walid akan menikah tanpa henti. Lepas menikah. Lepas menikah. Lepas menikah. Walid mau buat macam mana orang perempuan mau? Kan? Kalau orang perempuan tidak mau, tidak apa. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman kepada Walid, Maha Rahim kepada Walid dia. Nah, dicenderungkan kepala Walid ke sini. Nah, kemarin adik Walid datang. Abang, ini tanah ayah ada banyak ini. Ambillah. Kau punya bahagian kau buatlah. Ambil kepada kamu orang semua. Apa yang perlu buat untuk selesaikan masalah ini. Nah, itu kita buat. Walid tidak mahu. Kalau kebun kelapa sawit, nah arwah ayah Walid apa ada kebun kelapa sawit? Buat apa? Kan? Jadi Walid ajar diri Walid dengan pertolongan Allah SWT, apa yang ku ada bukan untukku, untukmu wahai Allah. Kan? Apa yang ku miliki bukan untukku, untukmu wahai Allah. Apa yang namanya kenikmatan, kemewahan bukan untukku, untukmu wahai Allah SWT. Walid ajar diri Walid begitu. Walid pun sedang belajar ya. Okey. Nah, begitulah. Kemudian katanya, bukan untuk langit dan bukan pula untuk bumi. Kalau bukan untuk langit, bukan pula untuk bumi, bukan pula untuk siapa-siapa pun daripada bangsa makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu. Musannif sengaja menyebutkan bukan untuk langit, bukan pula untuk bumi, untuk menggambarkan. Ya, langit dengan bumi itu adalah sesuatu yang besar. Jadi, untuk sesuatu yang besar itu pun bukan. Nah, ada lagi yang lebih besar disebut. Bukan untuk syurga dan bukan pula untuk neraka. Nah, itu lagi besar. Itu lebih besar daripada langit dan bumi. Nah, bukan pula untuk itu. Ya. Bukan untuk langit, bukan untuk bumi, bukan untuk syurga, bukan untuk neraka, bukan untuk memelihara dan bukan pula untuk merosak. Lalu, untuk apa? Lillahi Rabbil Alamin. Ya. Yang kita terjemahkan untuk Allah, kerana Allah, untuk Allah, bagi Allah. Nah, itulah. Lillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi nanti belajar pun Lillahi Rabbil Alamin. Bukan dipaksa oleh orang itu, dipaksa oleh orang ini. Bukan. Lillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian ditafsirkan kerana kita mau menjadi hamba Allah yang baik dan sebagainya. Begitu. Okey. Kemudian kata musannif, tidak ada sesuatu yang menuntunmu selain aku. Jadi ini terkait ayat yang di atas itu seolah-olahnya. Ya, seolah-olahnya.
Allah mau memberitahu kepada orang-orang yang terpilih khususnya, tidak ada sesuatu yang menuntunmu selain aku. Menuntun artinya apa? Menuntun. Kalau kita cakap dalam bahasa kita, menuntun itu artinya pegang tangan, gitu kan? Menuntun. Seperti mana kita menuntun anak-anak. Tahu menuntun anak-anak? Mana kau tahu kau bukan ada anak, pandai saja kau mengganggu. Mau anak menikah cepatlah. Okey? Ready mix ada ready mix. Okey. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tidak ada sesuatu yang menuntunmu selain aku. Allah lah yang menuntun kita, menuntun kita. Kalau tadi Walid bercakap tentang Walid, nah Allah menuntun Walid sampai ke sini. Nah tidak tahu besok, lusa, ke depan tidak tahu. Ya, tetapi sesungguhnya Allah menuntun. Jika Allah tidak menuntun Walid, nah Walid mungkin saja seperti mana idea Walid itu hari pakai sepeda saja duduk di atas kapal. Bukan di belakang kapal, di depan. Tahu tak? Pak Cik Pak pun join ketika itu, dia pun pakai sepeda juga. Mungkin sajalah kan. Allah menuntun daripada, nak mau ambil daripada mana itu terserah kita lah. Tetapi hakikatnya itu. Nah mungkin sama saja kita semua. Allah menuntun kita sehingga sampai di sini. Sehingga kita semua berada di sini. Betul? Kita pun bercanggah saja. Kadang akal kita menerima, kadang akal kita menolak. Nah itu tertakluk kepada ilmu kita lah. Kadang-kadang kita pun jahil, betul kan? Yang ketika kita kejahilan, perasaan kita diselubungi dengan kejahilan. Nah ketika itu kita menolak saja apa yang baik. Betul kan? Kita diselubungi kejahilan. Boleh faham ke bahasa ni? Nah ketika kita diselubungi kejahilan, perasaan kita pun jahil. Nah ketika perasaan kita jahil, kita cenderung saja bercanggah dengan apa yang baik. Ya. Nah, pada satu ketika yang lain, kita diselubungi dengan pertolongan Allah, rahmat Allah SWT dan sikit pengetahuan. Nah, kita kembali menjadi tenang. Dan meletakkan diri kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Betul kan? Walid dulu pun macam itu jugalah. Satu keadaan memberontak, tapi satu keadaan lain, Masya Allah. Ini sangat perlu tahu ini perlu tahu ini perlu belajar ini. Sampailah. Begitulah caranya Allah menuntun Walid. Mungkin kita berbeza, ya, mungkin kita manusia ini berbeza. Bentuk tuntunan Allah SWT itu berbeza. Tapi pada hakikatnya semua menjurus kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Nah, berkaitan dengan pilihan Allah, Walid sekali lagi mau baca dalil supaya kamu orang nampak ya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antaranya may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Itu dalil. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk, berarti dituntun oleh Allah SWT mendapat petunjuk, nah dia jauh daripada sesat. Wa man yudlilhu, sesiapa yang disesatkan oleh Allah SWT berarti tidak dituntun, fala hadiyalah, tidak ada penunjuk kepadanya. Terus sesat saja. Nah, itu selalu saja kita baca ayatnya kan. Apalagi? Banyak lagi. Antaranya fariqan hada wa fariqan haqqat 'alaihimut dhalalah. Ada yang diberikan petunjuk dan ada yang dikekalkan di atas kesesatan. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah SWT melepaskan ataupun menuntun kita ya daripada terjerumus dengan kesesatan yang merosakkan hubungan kita dengan Allah di dunia sampai akhirat. Okey. Jadi tidak ada sesuatu yang menuntunmu selain aku. Allah lah yang menuntun kita. Allah menuntun kita sampai di sini. Dan mungkin sampai di satu lagi, sampai di apa kita katakan. Kalau dalam bahasa kerohanian dipanggil station ya. Dipanggil makam. Bahasanya makam. Mungkin ada lagi makam, ada lagi makam, ada lagi makam ke depan yang perlu kita tempuh dengan pertolongan Allah SWT. Dengan tuntunan, dengan bimbingan Allah SWT. Ya. Nah, bukan setakat ini saja. Ini mungkin masih lagi di bawah kita. Okay? Kalau kita bercakap tentang maqamat itu pun naik itu tinggi lagi kan. Nah, awam sampai ke siddiqin itu ada 7 maqam. Itu kita membacanya secara skala besar, tahukah? Ya kan?
Nah, kalau dihalusi, banyak makam-makamnya itu. Keadaan-keadaannya, hal-halnya, perkara-perkaranya yang kita perlu lalui. Nah, mudah-mudahan Allah terus menuntun kita lah. Dengan menuntun, membimbing, sampai ke destinasi, posisi yang terbaik ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira siapapun kita. Nah, beda faham, beda. Beda pun Allah Taala bagi faham dah, alhamdulillah. Balik kampung seronok lah anak-anak faham, seronok lah kan. Kita cerita tu seronok bila anak-anak faham. Begitu. Yang payahnya tak faham dan tak mau faham-faham. Payah. Ya kan? Okey. Kemudian katanya, engkau tidak disibukkan oleh sesuatu kesibukan selain daripada sibuk kerana aku. Jadi maksudnya, apabila kita terpilih, maka kita sebenarnya disibukkan untuk urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau kita tidak terpilih dan tidak dipilih, kita akan sibuk dengan urusan dunia ataupun urusan makhluk, benda, hal dan perkara. Bahkan sampai-sampai kepada peringkat kita langsung tidak peduli urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan agama. Nah, ini keadaannya, ini satu keadaan yang kita perlu Kita perlu peka untuk melihat diri kita. Tengok saja diri kita, perhati kita lebih utamakan urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan agama, ataupun kita tidak peduli urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan agama, kita lebih mempedulikan urusan dunia kita. Makan, pakai, benda-benda yang remeh-temeh. Yang akhirnya semua itu menjadi lara, menjadi sia-sia dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita perlu perhatikan itu. Jangan sentiasa peka, perhati saja rohaniah kita, perhati saja jasmaniah kita. Kadang-kadang jasmaniah kita pun macam itu. Tahukah, main telefon berjam-jam. Membaca Quran 20 minit pun mengantuk sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hancur. Zikir. Tengok telefon, main telefon itu berjam-jam, main game lagi apa itu ini berjam-jam. Zikir subhanallah, 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 subhanallah. Ayo meleleh. Kan? Nah, itulah keadaannya kita. Jadi itu yang kita maksudkan tadi. Perhatikan rohaniah kita bagaimana. Perhatikan jasmaniah kita bagaimana. Mau perhatikan apa? Kita pun tak belajar rohaniah, tak belajar jasmaniah. Nak perhati apa? Tak nampak apa pun, tak tahu apa pun. Di situ kepentingan belajarnya. Ya, dah kita belajar, kita faham, tahulah kita nak buat macam mana. Baik rohaniah, baik jasmaniah. Tapi kalau kita tak belajar, tak pernah tahu dan tak pernah faham, kita semakin menambah kerosakan rohaniah kita. Semakin lama semakin rosak, semakin lama semakin rosak. Semakin lama semakin rosak, semakin akhirnya sakit. Sakit rohaniah kita, sakit. Tak sedar-sedar juga, tak repair juga, akhirnya mati. Matilah rohaniahmu. Kan? Yang dimaksudkan mati rohaniah itu orang panggil mati akal. Mati akalnya dan mati hatinya. Karena mati rohaniah itu bukan mati kiak terus, bukan. Kan? Yang mati itu adalah alat untuk memungsikannya. Alat untuk rohaniah kita berfungsi. Nah, mati. Yang penting itu mati. Akalmu mati, hatimu mati. Yang menang, yang hidup ketika itu nafsu. Nah, dia hidup cergas dia. Hari-hari bagi makan dia. Apa makanannya? Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makanan nafsu kita. Nah, dia pun hari-hari kuat, hari-hari kuat, hari-hari kuat, hari-hari dia minta kita buat maksiat. Hari-hari dia minta kita derhaka kepada Allah, hari-hari. Nah, kita pun syok saja derhaka hanyut, perang tiba-tiba mati. Mati dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita ya. Nah, kemudian katanya,
Jadi boleh sebut tadi ya, orang-orang yang dipilih, terpilih tadi, mereka akan disibukkan dengan hal-hal yang, ataupun disibuk dengan urusan dengan Allah dan urusan dengan agama. Nah begitu jadinya. Ya. Tidak sibuk lagi. Mereka tidak sibuk dengan urusan dunia. Kalaupun kesibukan cari keperluan saja. Kan? Okay? Faham ya? Nah, yang lain-lainnya adalah urusan dengan Allah SWT. Okey. Kemudian katanya, engkau tidak terpengaruh oleh sesuatu yang menjauhkanmu daripadaku. Nah, bahkan tuntunan Allah SWT itu menjadikan kita, tadi disebut tuntunan. Kalau kita sebut terpilih, dipilih, nah itu lebih sesuai dengan ayat yang kita baca di atas. Surah Taha ayat 41. Kalau kita sudah terpilih, kita sudah dipilih oleh Allah SWT, engkau tidak terpengaruh oleh sesuatu apapun yang menjauhkanmu daripadaku. Nah, adapun apapun itu tidak lebih daripada 4. Makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, kalau kita sudah terpilih beda, Liza, kalau kita sudah dipilih oleh Allah, sudah terpilih pada sisi Allah SWT, makhluk, benda, hal dan perkara tidak akan menjauhkan kita dan mempengaruhi kita. Itulah maksudnya. Allah, Masya Allah. Kita selamatlah. Ya, di sana kita selamat. Di sana kita akan selamat. Makhluk tidak boleh mempengaruhi kita sampai-sampai rosak hubungan kita dengan Allah. Benda tidak boleh mempengaruhi kita sampai-sampai kita rosak hubungan dengan Allah. Hal tidak boleh mempengaruhi kita. Perkara tidak boleh mempengaruhi kita sampai-sampai kita rosak hubungan dengan Allah SWT. Berarti apa? Berarti hubungan kita dengan Allah SWT terus baik, terus bagus, terus cantik. Sampai bila? Sampai kau pejam mata kembali kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Allah, Masya Allah. Doakan mudah-mudahan Walid dapat itulah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Walid aminkan kerana yang menyebut itu bukan kamu orang diam saja. Amin pun kamu orang tidak sebut. Nah, yang mengaminkan itu yang di atas tingkat-tingkat atas itu. Dia orang itu. Nah, Walid sebut itu amin. Itu Walid aminkan. Okey. Engkau tidak terpengaruh oleh sesuatu yang menjauhkanmu daripadaku, Masya Allah. Walid mau keadaan ini. Walid sangat-sangat mau keadaan ini. Kita tidak terpengaruh. Walid tidak terpengaruh dengan apapun. Itu Walid mau. Ya. Sekarang masih lagi terpengaruh lah. Mau buat macam mana? Ya kan? Ada sajalah yang terpengaruhnya. Itu, ini. Ya. Tadi Walid tengok Honda ADV yang baru itu. ADV. Skuter. ADV balik mana sana? ADV 160 berapa? 13. 10 biji Buya booking. 10 biji ADV. Beda-beda mensyok-syok naik dia. Boleh Sapuan? Mau ke tak mau? Mau ke tak mau Sapuan? Tak mau sudah. Kami ambil 10 biji. Orang perempuan ambil 5 biji, kami ambil 5 biji. Tang-tang kita naik wheelie dalam kelapa sawit. Muhammad. Kan? Okey. Kemudian katanya, engkau tidak terhalang. Satu, tadi tidak terpengaruh. Masya Allah, tabarakallah. Sedikit ya, Walid ambil sikit komentar ya. Pengaruh yang kita pernah bercakap tentang pengaruh kan. Kita mau Allah yang mempengaruhi kita. Bukan makhluk, bukan benda, bukan hal, bukan perkara. Betul? Nah, malangnya sekarang ini yang mempengaruhi kita adalah makhluk, benda, hal dan perkara. Jadi selama mana kita berada di bawah pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara, maka selama itulah kita tidak akan merasakan, ya, kita tidak akan melihat dengan akal, dengan hati, dan kita tidak akan merasakan keagungan yang disebut jalal, jamal, kamal Allah SWT itu. Kita tidak akan merasakan. Nah, itu yang menjadi masalah kepada kita. Ya, itu yang menjadi masalah kepada kita. Jadi andaian kita begini ya. Ini andaian kita, nah kita di sini. Ini diri kita ya.
Nah, yang meliputi kita itu makhluk, benda, hal, dan perkara. 4 ya. Nah, selama mana kita begini, kita tidak akan dapat melihat. Ya, bukan melihat saja, ada 2 hal yang kita sebut secara kerohanian. Satu, melihat. Melihat ya dengan akal dan dengan hati. Boleh guna istilah melihat saja secara kerohanian. Dan yang kedua, merasakan. Ya, merasalah, merasa. Melihat dengan merasa. Kita tidak akan ada ini. Terhadap apa? Melihat dan merasa terhadap apa? Terhadap hak Allah SWT ya. Terhadap hak Allah. Hak Allah SWT. Apa itu hak Allah? Pertamanya disebut jalalah. Kedua, kamalah. Dan yang ketiganya adalah jamalah. Kita tidak akan merasakan ini. Nah, itu satu hal ya. Azrin dah tahu dah ni apa dia jalalah, apa dia kamalah, apa dia jamalah, dia tahu? Belum lagi kan? Tahu lagi? Belum lagi kan? Okey, belum tak apa, tulis dulu Azrin. Tulis dulu. Ni kalimah-kalimah ni nanti sampai masa dia kita akan huraikan saja. Ataupun kalau nak tahu cepat tanyalah depa-depa yang hak mengaji dah tu, hang duk biar kat depa apa Azrin. Depa tak mau cerita, hang bertanggung dosa abang dah. Tentu. Okey? Inilah. Jadi kalau kita keadaan ini diri kita keadaannya begini. Yang mempengaruhi diri kita ini adalah makhluk, benda, hal dan perkara, maka selama itulah kita tidak dapat melihat dan merasakan hak Allah Subhanahu wa taala. Rugilah kita. Kan? Umur 56 tahun tak boleh merasakan lagi, tak nampak lagi hak Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah ya. Rugilah kita. Umur 40, 50, 60 tak rasa apa lagi. Umur bila nak rasa? Umur bila? Umur berapa kita nak dapat melihat yang dikatakan hak Allah? Umur berapa kita nak merasa yang dikatakan hak Allah Subhanahu wa taala? Padahal memang kita sedang berada di dalam hak Allah Subhanahu wa taala pun. Nampak kan? Kita sedang berada, sedang mengguna pakai hak Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya. Betul? Nah, tapi pelik kita tidak dapat melihat dan merasakan. Nah, inilah keburukan kita. Secara kerohanian, itulah keburukan kita. Kan? Kita pakai harta orang, tapi kita tidak nampak. Kita nampak macam kita punya. Nah, itu keburukan kan? Contoh. Okey. Masya Allah, selesai. Mudah-mudahan. Memberi pengetahuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian katanya. Itu tentang terpengaruh ya. Oh, boleh membuat satu lagi. Ini satu. Jadi yang sepatutnya kita macam mana? Yang sepatutnya kita bukan macam ini. Yang nombor 2. Yang sepatutnya kita macam ini. Ya. Ini yang tidak patut tadi ya. Nah, ini yang sepatutnya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun kita notekan lagi satu agama. 2 hal. Karena itu berkaitan dengan Nabi Ina. Diri kita dipengaruhi oleh Allah dan oleh agama. Nah, sepatutnya kita pada keadaan seperti ini. Barulah kita dapat melihat dan merasakan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ya. Ini tak dapat nak rasakan hak Allah. Bila kita habaq kata mengaji, menuntut ilmu tu wajib, dia tak faham. Dia topak, dia tak boleh fikir. Ya. Nah, itulah keadaannya. Sebab apa? Sebab tak merasakan. Nah. Okey. Engkau tidak terpengaruh dengan sesuatu yang menjauhkanmu daripadaku. Engkau tidak terhalang katanya. Engkau tidak terhalang daripadaku. Ya, sesungguhnya orang-orang yang terpilih dipilih tidak ada yang menghalang antara mereka dengan Allah SWT. Kerana yang menghalang itu sama saja makhluk, benda, hal dan perkara. Ya, ada yang lain mengatakan yang menghalang itu adalah hawa nafsu kita.
Nah, itu saja. Itulah yang menjadi penghalang besar, ya, untuk kita dapat melihat dan merasakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nafsu kita, nah, pandai saja dia menutup-nutup supaya kita tidak menampak dan tidak dapat melihat dan tidak dapat merasakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dibawanya akal kita, dibawanya hati kita melencong jauh sehingga kita lalai dan lupa dalam urusan kita dengan Allah, ya kan? Okey. Kemudian katanya, engkau tidak terhalang daripadaku oleh makhluk. Oleh makhluk. Dia musannif sebut makhluk saja. Walid advance lagi 4 boleh sebut terus, ya. Nah, artinya tidak ada makhluk, tidak ada benda, tidak ada hal, tidak ada perkara yang boleh menghalang sekiranya kita menjadi insan-insan, hamba-hamba yang terpilih dan dipilih oleh Allah SWT. Dan katanya, dan engkau tidak terlepas daripadaku. Begitu juga, kita tidak akan terlepas daripada Allah. Ya, terlepas ini maksudnya artinya kata kerja, ya kan, terlepas. Ya kan? Dia ada dua. Ya. Terlepas atau melepaskan. Macam orang bercinta juga kan. Nah, dia terlepas daripada seorang awet yang sepatutnya dia peristrikan. Ataupun dia melepaskan. Nah, itu keadaan-keadaan yang berbeza. Jadi kalau kita sebut, dan engkau tidak terlepas daripadaku, berarti kita terikat teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak terlepas itu maksudnya terikat teguh dengan Allah. Zat yang maha kuasa, maha agung. Kita sedang belajar tentang Tuhan. Kita sedang belajar tentang ilahiyat. Kan? Menunjukkan kepada kita betapa teguhnya, betapa sempurnanya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terikat kita, ya. Terikat teguh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak boleh dan engkau tidak akan terlepas daripadaku oleh katanya suatu kesenangan dan kemewahan. Kesenangan dengan kemewahan ini sifatnya sama ada makhluk, benda, hal dan perkara, sama saja. Ya, tidak boleh memutuskan, ya kan? Memutuskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul lah, Walid faham lah. Dulu Walid pun tak faham, sekarang Walid faham. Ya. Sesungguhnya makhluk, benda, hal dan perkara boleh pada bila-bila saja memutuskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak pernah ataupun tidak mempedulikan rohaniah kita. Ya kan? Allah, Masya Allah. Nah, kata musannif tadi, yang melalui ayat ini seakan-akan Allah SWT berfirman, jadi seolah-olah Allah mau memberitahu kita, hamba-hambanya yang terpilih dan dipilih, keadaan. Ya. Ini disebut keadaan. Keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu Walid pun mau, bah. Sekarang pun Walid mau. Kan? Biarlah kita dalam keadaan macam ini. Ya. Daripada kita terpengaruh begini, rosak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau rosak itu mau bina, mau bentuk bukannya senang, mau jadi bukannya senang. Susah, ya kan? Perlu kepada ilmu, perlu kepada apa, begitu susah, begitu payah. Kan? Itulah. Kemudian kata musannif, wahai hamba, sama saja. Teksnya supaya kita sentiasa beringat kita, supaya kita sentiasa sedar, gitu kan? Supaya kita sentiasa sedar kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya. Bukan hari ini saja, bukan esok saja, bukan lusa saja, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Selama-lamanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil ingatan itu, ambil kesedaran itu, tanam dan semat di fikiranmu, ya, dan tumbuh segar subur di hatimu bahawa kita adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berputus asa, kata musannif. Janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah. Jangan kamu putus asa daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala itu? Antara nikmat Allah SWT itu adalah keampunan. Nah, ini pun satu hal terkait kerohanian.
Pernahkah kita merasakan bahawa keampunan Allah SWT itu satu nikmat? Betul kan? Ini terkait kerohanian langsung. Nah, lazim kita merasakan makanan sedap itu nikmat. Betul. Bini lawa itu nikmat. Betul. Duit banyak itu nikmat. Kenderaan yang bagus, yang baik itu nikmat. Lazim kita merasakan begitu kan? Artinya makhluk, benda, hal dan perkara itu, itulah nikmat. Lazim kita merasakan itu. Pernahkah kita merasakan bahawa keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu satu nikmat yang sangat besar? Nah, ini tanya diri kita masing-masing lah, tanya rohaniah kita masing-masing lah. Tanya perasaanmu masing-masing lah. Sebut rohaniah, ni anak-anak baru ini tidak paham ya. Sebut perasaan, tanya perasaanmu masing-masing. Ya kan? Tanya perasaan kita masing-masing. Apakah kita dapat merasakan keampunan Allah SWT itu satu nikmat yang besar? Nah, kalau itu boleh dirasakan nikmat yang besar, berarti hidayah Allah SWT itu satu nikmat yang besar. Dia boleh merasakannya. Ya kan? Keberadaan di dalam majlis-majlis yang baik itu satu nikmat. Dia boleh merasakan. Nah, kalau dia tidak merasakan keampunan Allah SWT itu satu nikmat, nah, dia sesungguhnya tidak dapat merasakan majlis-majlis yang baik itu satu nikmat. Tetap tidak dapat merasakan. Ya. Nah, ini fakta. Ini adalah fakta. Jadi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, ini adalah satu nikmat. Nah, itu berarti kita sedang merasakan, kita sedang menanggap keampunan Allah SWT sebagai satu nikmat. Nah, nanti petunjuk Allah SWT pun kita akan faham itu satu nikmat. Agama itu satu nikmat dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak ada rasa sebegitu, nah, bukan saja tentang keampunan, agama pun tidak dianggap sebagai satu nikmat. Bahkan dianggap agama itu sesuatu yang memayahkan. Kena sembahyanglah, kena apalah, payahlah kan. Nah, baik jangan ikut agama, sesat terus. Nah, itu yang manusia sedang apa yang sedang berlaku kepada manusia. Ya. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Okey. Jadi ayatnya, janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah, ai keampunan. Betul ya? Nikmat itu yang disebut